Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sedulurku semua dengan Bambu Angker. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini eh, kita berada di Museum Soroya Alam miliknya beliau Mbah Warno. Dan alhamdulillah juga di sini Mbah Warno kedatangan sedulur dari mana, Pak? Jombang. Dari Jombang. Mojo Agung. Dari Jombang Mojo Agung. Beliau ini berdua dari Jombang tiba di sini Kemarin sore. ya. Nah, ini di luar beliau ini silaturahim ke rumah Mbak Warno, tiba di sini kemarin sore. Oke sedulur, sebelum kita lanjutkan perbincangan selanjutnya, kita mau kenalan dulu sama beliau ini. Dari Jombang Mojo Agung. Nggih. Paring asma sinten? Dalem Yanto. Yanto nggih. Nggih, asma lengkape Julianto. Julianto. Mas Kiki iya sini Kiki. saking Mojagung. Oh gitu. Nah, kira-kira ini dalam rangka nopo niki kok teng daleme Mbah Warno niki? Ya, pertama-tama saya pengen sowan silaturahim, pengen nyambung seduluran. Oh gitu. Kaping kali ini kula napa nggih tertarik pengen ningali niki napa koleksinya beliau yang banyak banget. Oh gitu. Napa anu? Panjenengan ini napa dari pembulang juga napa pecinta bambu ini konten? Kebetulan senang dengan yang unik. Oh. Nggih, senang dengan yang unik. Nah, kebetulan kok kepanggih. Sebenarnya wis dangu ajeng mriki. Nggih, Mbak Warno sudah lama saya gitu. Iya. Cuman pengen apa ya? Ngepasin waktu. Beliau kan juga sibuk. Oh gitu. Kebetulan beliau ngasih apa? Waktu ya, kalau langsung meluncur. Kalau bolang-bolang itu pernah? Pernah, Pernah gitu. pernah. Ya, enggak kayak seperti Mbak. Iya ya. Mbak lah wis. Si baru reksaun iki. Niki mumpung panjenengan wonten mriki silaturahim nggih kalih nyambung seduluran kalih sedaya sakreter saking Bambu Angker. Nggih. Mbok menawi enten sing ditangletaken atau ada yang ditanyakan Nggih. atau istilahnya buat oleh-oleh lah buat pemahaman. Dari salah satu bambu. Ya. Kalau yang mau saya tanyakan banyak, cuman saya tertarik dengan satu ini. Oh, yang mana? Yang ini. Yang ini nih, yang ini. Oh, iya. Nggih, nggih. Nggih. Niki. Nggih. Niki lho, Mbak. Saya pengen bertanya, kebetulan kok unik. Napa nggih ngerucut, kula mboten paham niki Mbak. Dong bambu akeh sing apik sing takokne sing elek. Mungkin anu apa? Yang elek buat orang, tapi saya ini menggelitik ini. Iya. Nggih, nggih. Amit, Mbak. Oh. Ini anu Mas, namanya bambu naga tarung. Naga tarung ya. Ciri-ciri dari bambu naga tarung ini aslinya ini kan seperti naga satru, ada prosesnya dari naga satru memecah, membelah menjadi dua dan akhirnya hidup dua-duanya, jadi seperti cabang, seperti ekor ya, seperti ekor pecah itu, ekor kadal ini. Nggih niki, Mbak. Iya ini. Ada yang prosesnya dari bambu belalai gajah itu juga bisa, jadi sama mecah terus akhirnya menggubet menjadi dua cabang. Jadi intinya bambu naga tarung ini bambu yang memecah menjadi dua, membelah menjadi dua, akhirnya memutar dan akhirnya di dalam tumpi atasnya itu tumbuh semuanya. Tapi setidaknya setiap bambu ini pasti mati salah satu. Pasti mati. Ya, kalau nggak mati itu kajiannya kurang baik. Kalau untuk dikaji, pas ini sama misalkan bertanya ini termasuk ya wis pas ini. Soalnya ini sudah mati satu. Nah, ini kalau hidup semuanya tumbuh dua berarti kurang bagus ini untuk dikaji. Tapi kalau saya suka yang dikaji ini supaya dalam penjabaran nanti itu bisa istilahnya itu tertata atau bisa selaras dengan apa yang terkandung di dalam makna bambu tersebut. Maksudnya gitu.
Kayak ini naga satru. Naga satru. Ini bambu nopo lho, Pak? Bambu ori nih. Ori. Sebenarnya ini anu Mas, batang utama Mas. Batang utama. Batang utama. Tapi Ujung ya, Pak? iya ujung. Tapi ini sudah mati, kering, jadi masih muda ini. Masih muda terus mati. Nah, ini saya potong ujungnya ini. Soalnya yang kuat itu pakem itu kalau menurut saya sendiri itu memang untuk sementara ini kan khusus batang utama yang saya kaji. Nah, kebetulan ini kok ada satu batang utama. Soalnya ini kan hampir 1 tahun lebih ini jujur aja saya nggak bolang ini Mas. Nggak bolang. Udah hampir 1 tahun. 1 tahun iya. 1 tahun ya sekitar 1 tahun 2 bulan lah. Itu nggak bolang. Kemarin bolang 4 kali ya nggak dapet tak. Apa wis wayahe medar iki enggak diwehi. Jadi yang ditanyakan ini Mas ya. Iya. Unik ini Pak buat Iya, saya iya. ini, Pak. Antik. Iya. Kita Naga tarung, Pak ya. agak tarung. Enak-enak ya. Ini ae. Terus suka dukanya nih, Pak. Saya mendapatkan ininya apa ini, Pak? Ya kalau suka duka itu setiap pembolang itu pasti semua punya suka duka. Ya sukanya itu kalau mendapatkan itu bahasa yang paling mudah. Dukanya ya lek gak oleh yang jemamem. Oleh kesel. Tapi kalau urusan-urusan yang lain ya wis memang wis biasa. Seperti lewat proses perjalanan dalam perjalanan pencarian wis biasa itu. Ya ketemu ular ya wis ketemu apa ya wis barusan ember mateni ulo. Yes, oke lah ini saya wedar. Semoga ini nanti bisa menjadi pemahaman khususnya para teman-teman sehobi, khususnya para pengkaji deling, juga para teman-teman pembolang, Mas yo. Tapi tak sapa dulu, soalnya biasa saya menyapa dalam kajian, saya nggak lupa menyapa teman-teman saya senusantara. Silakan, Oke. Pak. Monggo, Pak. Oke, terima kasih buat saudara-saudaraku senusantara. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li bi amri wa ta'liq bil lisani wa farj bi qurbi wa nawwir qalbi wa harim bi bilubi wal fahmi warzuqnil qur'ana wal ilma wal fahma yaqdil hajat akhirni bi anwa'il khairati fa innahu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'. Buat sedulur-sedulurku senusantara, khususnya para pengkaji deling senusantara, juga teman pembolang, teman sehobi, juga teman-teman subscribe seluruh Nusantara, khususnya di channel Bambu Wengker. Semoga dalam pertemuan kali ini dalam kajian Bambu Deling ini atas pertanyaan yang diajukan oleh sahabat saya dari Jombang, Mojo Agung. Nah, ini beliau Mas Yanto, dia juga praktisi supranatural dari Jombang, bersama saudaranya ini silaturahmi ke sini. Nah, ini kebetulan yang ditanyakan bambu kok malah sing koyok ini yang ditanyakan, tapi nggak apa-apa, akan saya jawab karena ini dadaan, nggak ada endingan, ya nggak ada apa-apa. Intinya ini akan saya jawab sesuai dengan karakter dari bambu tersebut. Tapi sebelumnya semoga dalam kajian ini nanti bisa menjadi pemahaman khususnya para teman-teman pengkaji deling, juga para teman pembolang, juga para teman-teman sehobi, juga para teman-teman subscriber. Oke, langsung saja akan saya beri penjelasan gini Mas Yanto ya. Iya, Pak. Kenapa bambu ini dikatakan bambu Nogotarung? Ya. Ciri-ciri dari bambu Nogotarung ya seperti ini, sesuai tadi yang saya jelaskan, bahwa di dalam bambu tersebut ini prosesnya dari 1 pakem atau 2 pakem bambu, yaitu dari bambu Nogosatru yang memecah, membelah menjadi 2, ini terus melingkar dan akhirnya ujungnya ini tumbuh kedua-duanya, jadi seperti ekor cabang. Nah, itu prosesnya. Terus yang kedua, bisa juga ini dari bambu belalai gajah memecah menjadi 2, akhirnya pun akan menjadi cabang. Ini namanya bambu Nagatarung. Karena setiap Nagatarung ini pasti memutar. Nah, ini lewat perputaran alam. Nah, ini apa? Ini perputaran alam. Jadi dikatakan bambu Nagatarung. Tapi kalau yang tumbuh ini dua-duanya itu kurang bagus untuk dikaji. Tapi kalau yang bagus itu ya seperti ini. Berarti di antara salah satu
itu sudah dikalahkan, maksudnya gitu. Kalau menang semuanya, akhirnya nggak ada hentinya dalam pertarungan, tapi harus salah satu dikalahkan, maksudnya gitu. Nah, liar kalau ya, putus Mbak ya. Terus gini, pada hakikatnya bambu Nogotarung ini itu kan menggambarkan pada diri kita. Manusia tidak lepas dari sedulur papat. Nah, masuknya ke situ Mas, aslinya gitu loh. Jadi masuknya ke dalam saudara kita, pada diri kita, bahwa manusia tidak lepas dari sedulur papat. Kalau diteruskan sedulur papat, 5 pancer, 6 badan, 7 sukmo. Nah, tapi di sini cuma masuknya ke dalam sedulur papat. Sedulur papat ini termasuk supiyah, amarah, luamah, mutmainah. Nah, yang dikatakan Nagatarung ini keempat saudara ini itu selalu ingin mencari kemenangan masing-masing, maksudnya gitu, mencari kedudukan masing-masing supaya di dalam kehidupan manusia itu terguncang jiwanya. Nah, di situ karena apa? Setiap di antara salah satu saudara-saudara itu semua itu ingin menjadi suatu pimpinan, pasti ingin menguasai jiwanya pada seseorang. Untuk menguasai di antara salah satu kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dirinya. Nah, ini bambu Nogotarung ini yang menggambarkan dari 4 saudara ini. Kalau di antara keempat ini itu istilahnya itu mana yang kuat, itu tergantung pada jiwa kita. Salah satu contoh gini, misalkan mulai dari urusan supiyah. Sedulur supiyah. Supiyah itu sifatnya kan malas, gitu. Tapi ingin merencanakan segala sesuatu yang bersifat baik di dalam suatu kebaikan, ya ingin ibadah, ingin sedekah, dan ingin macam-macam lah intinya. Ya, kalau supiyah itu terus dikasih makan, itu bahasanya kasih makan. Nah, makanannya supiyah itu sedulur nafsu supiyah itu, makanannya itu ya sifat malas. Sifat keinginannya sifat malas. Kalau sifat malasnya itu terus dikasih makan terus, malas, akhirnya supiyah ini semakin kuat. Nafsu supiyah ini semakin kuat. Nah, gitu. Terus yang kedua, sifat luamah. Luamah itu sifatnya itu, nafsu luamah itu sifatnya keinginan. Keinginan ya macam-macam, semua apa yang menjadi bagian dari keinginan jiwane itu terus dituruti. Nah, itu. Kalau keinginannya itu terus dituruti, otomatis kan juga menjadi kuat. Nah, gitu. Terus sifat amarah. Amarah itu sama. Kalau kita sering marah-marah, otomatis seperti kita memberi makan pada sifat amarah. Otomatis amarahnya semakin kuat. Nah, terus mutmainah. Mutmainah itu untuk suatu kebaikan. Kalau kita sering kasih makan dengan kerohanian, kebaikan, itu pun akan menjadi kuat. Nah, maksudnya supaya di antara 4 nafsu itu mana yang lebih kuat, ya harus di antara salah satu itu yang dikasih makan yang kenyang istilahnya gitu ya. Misalkan harus, kalau di dalam unsur kehidupan manusia itu yang baik itu kan mutmainah. Nah, itu jadi nafsu mutmainah itu kalau dikasih makan, makanannya itu dengan tindakan atau perilaku suatu kebaikan, entah itu dari jasmani maupun rohani, dari ucapan, dari segala sesuatu, otomatis di situ akan menjadikan kuat. Nah, otomatis bisa menguasai, mengalahkan dari ketiga nafsu, termasuk supiyah, amarah, luamah ini. Sebaliknya gitu, misalkan yang dikasih makan itu yang kuat itu rasa malasnya, ya otomatis supiyahnya yang kuat, yang menjadi pimpinan. Nah, ini susah kalau sudah rasa malasnya menjadi pimpinan, ini susah. Itu luamahnya kalah, amarahnya kalah, mutmainahnya kalah. Akhirnya cuma males, tapi dia cuma merasa ingin melakukan segala sesuatu perbuatan kebaikan. Nah, ini kalau supiyah, otomatis dia menjadi pimpinan. Nah, terus luamahnya ya gitu. Kalau dikasih makan terus mau ke sana dituruti, ke warung turuti, ngopi turuti, dolan merono turuti, wis pokoknya intinya menuruti kemauan. Nah, ini akan menjadi kuat. Otomatis kalau sudah kuat dia akan menguasai ketiga yang tersebut tadi itu. Terus akhirnya amarah. Nah, amarahnya pun gitu. Kalau sering kita kasih makan pada sifat amarah, otomatis amarahnya pun akan menjadi kuat.
Nah, kalau sudah kuat itu akan membahayakan. Nah, terus yang terakhir itu mutmainah itu tadi, kasih makan suatu kebaikan-kebaikan perbuatan secara lahir maupun batin, akhirnya pun akan menjadi kuat. Nah, secara otomatis intinya di antara salah satu keempat nafsu itu, kalau tinggal mana kita yang kuat, nah gitu loh, tinggal mana yang kuat itu. Tapi setidaknya kita di dalam ngaji deling ini kan urusannya kan ngaji ngandelne pangeling. Jadi otomatis yang harus dikuatkan adalah sifat nafsu mutmainah. Nah, itu maksudnya gitu. Supaya di dalam untuk mengendalikan ketiga nafsu itu setidaknya harus punya pimpinan. Ya, kalau pimpinan ini sudah yang menguasai itu mutmainah, otomatis yang ketiga ini pun akan menjadi baik. Nah, itu. Terus luar biasanya gitu lagi gini, Mas. Nafsu mutmainah itu kalau sudah manjing, manjing ke dalam rasa. Nah, itu luar biasanya gini. Misalkan ketiga nafsu itu tadi termasuk supiyah, luamah, amarah. Ini akhirnya akan menjadi nafsu yang positif. Jadi bukan semua itu yang negatif. Itu pun akan menjadi yang positif, mengikuti. Walaupun itu kelihatannya itu secara awal kelihatannya itu enggak positif, tapi ketika yang menguasai ini mutmainah, ketiga ini pun akan menjadi yang positif. Nah, maksudnya gini, misalkan kan supiyah tadi kan malas, rasa malas. Misalkan kalau yang menguasai mutmainah, misalkan malas itu menjadi positifnya itu, misalkan itu contohnya itu misalkan ada teman mau mengajak ke sana, intinya yang tujuannya nggak baik. Dia sudah males, nggak berangkat, nggak mengikuti. Nah, berarti itu kan malasnya malas yang positif. Terus yang kedua itu luamah. Luamah itu suatu keinginan. Nah, itu keinginan itu akan menjadi positif juga kalau sudah dikuasai oleh mutmainah. Itu misalkan kalau diajak untuk berbuat suatu keburukan dia nggak mau, tapi kalau diajak untuk suatu kebaikan dia mau. Nah, ini berarti kan sudah positif. Amarah pun sama. Misalkan kita sama temen dijak ngerasani temen, nah, otomatis kita males, mangkel malahan, nggak mau, saya nggak bisa menerima ngerasani wong kok wis aku kurang bagus. Lah ini berarti sudah menjadi amarah yang positif. Lah maksudnya gitu. Jadi tidak semua di dalam tiga unsur ini menjadi yang negatif, semua pun akan menjadi positif kalau sudah dikuasai oleh sifat mutmainah sejati. Ya, maksudnya mutmainah sejati itu. Makanya di dalam kajian istilahnya sapa wonge sing ngerti awake dhewe sejatine ngerti nek pangerane, lan sapa wonge sing ngerti nek pangerane sejatine ngerti ilmu makrifat sejati dalane ngenal Gusti Allah. Nah, maksudnya ya ini tadi, mutmainah ini bisa menguasai di dalam tiga nafsu untuk melakukan segala sesuatu hal yang positif. Walaupun awalnya ini negatif, tapi semua akan menjadi hal yang positif dalam nafsunya. Nah, ini sedalamnya sampai gitu, Mas. Sepele, bangun ya. Nah, ternyata kok gitu. Nah, itu loh, itu. Ya, ini oleh-oleh nih kita nih. Ini oleh-oleh Jombang, gitu. Naga tarung. Jadi supaya nafsu kita itu kelihatannya tarung itu kan suatu perlawanan. Nah, makanya di sini ada salah satu harus kalah. Nah, yang menguasai harus satu. Mutmainah yang kuat itu. Karena apa? Di dalam setiap pilihan itu pasti kan antara negatif dan positif. Nah, kalau yang negatifnya sudah dikalahkan, otomatis ya ini tinggal yang positif. Nah, kan gitu. Karena ini ngaji deling, ngandel nih pangiling, nah, gitu loh. Nah, ini glegere. Nah, sudah jelas toh? Jelas. Oke. Ya. Barangkali ada lagi yang mau ditanyakan. Nah, iki lur, pringe welek tapi ternyata masuknya ke situ. Mantap. Satu mawon ini udah bagus, Mbak. Nah, untuk pengiling. Nah, ternyata segala sesuatu di dalam
tubuh kita itu harus bisa menguasai dalam salah satu nafsu. Dan nafsu itu tidak semuanya itu harus yang negatif, tapi semua akan menjadi positif selama nafsu itu diiringi dengan nafsu mutmainah yang sejati gitu. Istimewa, Geletakne kene sik. Nyantai ae. Kalau ini ya dampit. Oke, satu-satu nih Mas. Satu ae. Di rumah koleksinya banyak. Enggak. Cuman 3 butir. 3 butir. Cuman ya seneng gitu. Tapi di sini wow. Jadi ngaji deling itu jangan dilihat dari sisi negatifnya, tapi harus dilihat dari sisi positifnya. Karena di situ sudah ngaji deling itu otomatis kan ngandeli pangeling. Ngandeli pangeling itu dalam artian kan kita harus selalu introspeksi diri pada diri kita bahwa kita itu ada yang menciptakan. Nah, kan gitu loh Mas. Kapan nih rencananya bolang lagi Mbak? Setahun udah nggak bolang ini Mbak. Ya kalau ada temennya ya budal. Jombang ya. Jombang mau salam kan. Insya Allah nanti kalau tanggal tua Insya Allah. Soalnya ini saya mau ke Jombang, mau ke Surabaya ternyata lockdown lur. Nah, ini saya pending. Ya, insya Allah ini nanti tanggal tua setelah lockdown ini saya mau meluncur ke Jombang, terus ke Krian, Jombang, terus Sepanjang, Sidoarjo, terus Surabaya, terus ke Gresik lur. Ya, ini ya dalam rangka ya belusukan ae. Monggo mampir Mbak. Ya, insya Allah nanti pasti mampir itu nanti. Yang penting jangan hari Minggu. Hari Minggu gebrak-gebrak. Aku wis ngerti ya. Mumpung di Mbak. Gak apa-apa wis tambah-tambah. Ini sebenarnya punya misi Mbak. Punya misi pengen bisa dengan mudah mendapatkan bambu-bambu unik. Ini ya kunci dari niatan untuk mencari bambu. Kan kemarin sudah saya terangkan di awal. Nah, itu tadi tata caranya gimana? Pertama itu kan harus lewat seneng dasarnya. Seneng itu kalau sudah seneng berarti di situ punya rasa keikhlasan, ketenangan jiwa, pada akhirnya menemukan jati diri. Nah, kan wis buka aja nanti di YouTube saya perbedaan antara filosofi deling sama ngaji deling. Nah, itu. Sudah ada konten ini. Nah, itu sudah ada konten. Iku lek tak jelasne engko dawa maneh. Yang lainnya ngantri. Untuk cara-cara pemotongan juga sudah. Nah, cara pemotongan, cara mengaktifkan bambu. Tapi itu nggak bisa diiringi dengan nafsu. Semua itu harus lewat proses perjalanan itu. Soalnya kalau nafsu ya percuma, hasilnya ya nggak pas. Tidak maksimal. Maksimal. Soalnya apa? Bambu ini itu bisa untuk makdal, Mas. Bisa untuk makdal. Makdal itu maksudnya itu di dalam satu bambu ini misalkan ada salah satu yang dipilih, ya itulah karakter dari orang tersebut. Sebenarnya gitu. Kasarane iki lek cara basa umume iki kena kanggo ngramal. Tapi itu bukan meramal orang, tapi ini untuk istilahnya gambaran dari bambu. Nah, ini sketnya ini keuntungan dari bambu itu seperti itu, Mas. Nah, gitu loh. Itu. Jadi istilahnya itu gini. Misalkan sampean ya, tadi saya suruh milih ini misalkan. Nah, keuntungan dari bambu tersebut ini kan tidak memojokkan pada yang bertanya. Kulo saya tidak istilah itu
membicarakan sampean, Iya. tapi saya mengkaji dari bambu. Nah, kan tidak ada unsur dari antara orang dengan bambu. Ini kan Iya. sudah seket. Iya. Nah, itu loh. Saya berbicara urusan dari faktor bambunya. Jadi nggak ada unsur menyinggung atau anu lah. Inilah keunikan dari bambu. Dia tidak mau selalu memojokkan pada seseorang, tapi di situ pasti ada jalan keluarnya. Ini keunikan dari kajian bambu. Dan setiap bambu itu pasti ada solusi. Setiap orang kalau ruwet, Ya. kalau dimakdal sama bambu pasti ada solusi. Hmm. Lain sama peramal, ramal nggak ada solusi ya. Nah, itu akhirnya kan langsung tertuju pada seseorang. Wah, kamu harus gini, harus gini. Nah, kalau saya nggak mau itu. Nah, sebabnya orang itu kalau banyak ramalan, ya sendonya cepat kiamat mas, yang jelas. Padha karo dhisik kersa. Mana manusia itu diwajibkan untuk selalu berpikiran secara jernih yang positif, selalu mendoakan negeri kita itu menjadi negeri yang makmur, aman dari segala sesuatu gitu. Khususnya di wilayahnya masing-masing gitu. Memang belajar ngaji itu harus diiringi dengan ketenangan, nggak mikir apa-apa wes. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Aku tahu nanya ini tadi. Kebetulan alhamdulillah mau pedal Mbak ini. Ayo sampean mas, sampean milih di antara salah satu bambu sak menembane iki sing sampean pilih sing ngendi wis. Cenderungnya nang ngendi? Ruwete nang ngendi? Sampean rasane dhisik. Jadi hampir 1 tahun ini vakum sementara Mbak ya? Vakum ya. Apa nggak ada tempat ini Mbak jadi vakum Mbak? Bisa juga. Vakum penuh ini. Ya soalnya tenagoe sendiri mas. Nggih. Ini paling seneng nih Mbak Bolan nih, cari lagi semangat ini Mbak. Semangat. Sing penting ora lali waktu. Ora lali kewajibane wong bolang ya. Berarti koleksinya juga sudah ada. Nggih. 3. Kemarin saya kasih apa? Tongkat. Nanti kalau pulang tak bawahi. Tapi jujur aja bambu yang sudah masuk ke dalam museum ini nggak bisa keluar. Tapi yang saya bawakan itu yang jelas sudah saya siapi. Biasanya teman-teman itu kalau dulu waktu masih bolang ya anu mas, walaupun bambu bagus kalau masih di luar ya saya bawakan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk ya situ tadi seperti itu tadi ya wis. Soalnya ini sudah rawatan dan waktunya sudah dikaji, makanya tidak semudah untuk mengeluarkan bambu. Harus ada fisiknya Mbak ya? Ada fisik. Dan ini adalah untuk kajian. Nggih. Kalau saya kena tanya itu aja. Aneh itu aja. Nggak oleh didudoi. Berarti orang duwe kemantepan. Nah, niki lho, Mbak. Ini jenengan. Napa? Nah, ini jenis nama bambunya, terus Ya gitu. jenis springnya ya. Ini mau saya tanyakan. Ini petuk rogo iki. Ini bambu petuk. Saya pas ya, Mbak. Ya wis iki petuk iki. Petuk pring maksudnya. Nah, ini bambu petuk ini. Petuk rogo. Ini dimaksud petuk rogo itu nikinya Mbak? Nggih niki. Lewat proses perjuangan. Harus ada lewat proses perjuangan. Yus pokok intinya sampean lek kepengin petuk harus kudu lewat proses perjuangan. Karena di sini ada lubang. Nggih. Nah, ini. Tapi keuntungannya di sini kan ada ranting. Nah, ini rajut sukmoe. Ini bambu rajutnya ada. Nah, rajut ini harus banyak-banyak introspeksi diri untuk menjadi yang lebih baik. Nggih. Nah, ini rajut. Jadi kalau ada di sini ini bambu petuk, tapi di sini ada rajut.
Nah, rajut ini maksudnya ingin membangun rohani supaya akan menjadi lebih baik. Nih, jadi mulai introspeksi diri dalam segala sesuatu untuk menjadi yang lebih baik. Nah, ini lewat proses perjuangannya sampean. Nah, ini PR sampean nih. Nah, nah, ya proses introspeksi diri dalam arti membenahi dalam segala sesuatu hal yang selama sampean lakukan mulai awal sampai saat ini sampean ini harus berintrospeksi diri untuk menuju sesuatu yang lebih positif. Nah, maksudnya gitu. Nah, ini maksudnya gini. Jadi kajian ini sama ini cuma iki tok. Satu ini. Introspeksi diri untuk menuju yang lebih baik. Jelas toh? Wis didik rasa oke. Karena bambu rajut mungkin sampean buka, ya, bambu rajut ini sudah saya wedar. Saman buka berarti sudah masuk ke dalam kajian. Tinggal saman buka channel Bambu Wengker, di situ ada kajian bambu rajut. Ya wis disitulah jawabannya. Selain bambu itu ada kayu-kayu antik-antik juga nih, Bang. Banyak. Kalau kayu ini Mas, yang sulit ini Mas. Ya ini kayu ini malah bagus ini Mas. Tapi ini tongkat ini. Iki apa ini Mas? Namanya nih Mas. Ini sebenarnya ada 7 ini Mas. Kalau lubang semua ini Mas. Tapi yang lubang ini cuma 3. 1, 2, 3. Nah ini. Jenis kayu apa nih? Kayu jati. Kayu jati. Sulur jati. Ini tak vlog dewe gitu. Enteni lur. Wes cukup. Cukup, Mbak. Oke, ya wes. Mungkin ada pesan-pesan buat saudara-saudara Mas Yanto disampaikan. Buat saudara-saudara yang mau silaturahmi ke Mbah Suwarno, beliaunya orangnya sangat familiar, sangat terbuka. Ya, pokoknya mantap. Silakan. Beliaunya familiar sekali. Jadi artinya nggak usah sungkan. Beliau selalu pasti ada waktu. Insya Allah. Jadi kalau untuk jalan-jalan nikmati wisata alam di sini juga luar biasa. Tapi juga di Acak Muter saya ke bendungan apa-apa. Itu juga keren buat selfie, buat apa? Pokoknya buat rekreasi. Refreshing ya. Ya, terima kasih loh Mbah. Oke. Sebelumnya saya mengganggu waktunya sampean. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu dari dulu pengen silaturahim baru hari ini saya bisa. Tapi ini nanti rencana masih nginep toh Mas? Ya, pengen ngikutin itu. Doa negeri. Oke. Yang dekat-dekat monggo kumpul bareng doa negeri yang di rumahnya Mbak Warno. Nah, ini tadi dulur, alhamdulillah ini sudah disinggung sama Mas Yanto. Terpaksa ya tak omong nih. Jujur aja saya minta dukungan, doanya buat saudara-saudaraku semua senusantara, khususnya para pengkaji deling, teman-teman Shopee pembolang, juga teman subscriber, bahwa nanti malam, tepatnya malam Jumat Legi, insya Allah dari tim Bambu Wengker akan mengadakan doa untuk negeri supaya negeri kita itu menjadi negeri yang barokah, negeri yang aman, dijauhkan dari segala mara bahaya, dari bala, juga dijauhkan dari segala bencana, entah itu bencana alam atau bencana apapun. Semoga negeri kita Indonesia ini menjadi negeri yang aman, damai, tentrem. Kira-kira gitu. Oke, tak kembalikan sama anu. Oke, sedulur semua, itulah tadi perbincangan kami dengan Kang Yanto ya, yang dari Jombang, dan Mas Kiki. Beliau bertanya tentang bambu Nogotarong tadi sudah dijawab jelas oleh Mbak Warno. Semoga bisa memberikan pencerahan, wawasan buat kita semua, dan juga para pencinta bambu unik Nusantara umumnya. Oke, sedulur, kiranya sampai di sini perbincangan kita kali ini. Kalau ada salah-salah kata dari kami,
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.